1, 2, 3. It comes in one package, sebagai kolektor dan sebagai fotografer. Nggak muncul, cut. Ini dari, terima kasih ya Rumah Kreatif Jogja telah memberikan kalung yang sangat bagus ini. Apa sih, gue juga gak tahu. Paling deso. Nama saya Felix, kesibukan saya setiap hari bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow. Dan saya punya hobi yang cukup menarik buat saya, yaitu sebagai fotografer boneka dan kolektor boneka. Gue sampai di Rusia itu tanggal 7 Januari tahun 2010. Ya, itu tepatnya 7 tahun yang lalu ya. Jadi gue bisa sampai di sini karena gue ngelamar di Kementerian Luar Negeri untuk posisi pegawai setempat, dan waktu itu melalui tahapan proses kurang lebih 6 bulan, akhirnya gue diterima untuk posisi sebagai pegawai setempat di KBRI Moskow. Gitu. Well, gue datang pertama kali di sini disambut sama suhu minus 15 derajat Celcius. Gue inget banget waktu itu dijemput sama satu orang mahasiswa namanya Aditya Tamsil, Tio, yang gue temui dia di KBRI, dan dia adalah orang yang pertama ngajak gue jalan-jalan di sekisaran Moskow dan Lapangan Merah. Jadi waktu itu pertama kalinya mungkin gue lihat salju dan merasakan bisa berdiri di bawah minus 15. Jadi passion untuk bermain boneka sendiri itu mungkin muncul pada saat gue lulus kuliah. Jadi pertama kalinya gue mulai melihat boneka, yaitu Barbie, yang kita tahu semua orang tua pasti tahu, setiap boneka pasti dinamakan Barbie. Dan dari situ gue mulai pertama kali beli 2 boneka Barbie, tapi yang gue juga cuman lihat itu sebagai boneka biasa aja. Nah, akhirnya pada tahun 2013 waktu itu gue main ke Belanda ke tempat temen gue, sahabat gue, dan gue lihat dia koleksi boneka yang buat gue ini bagus banget bonekanya. Tapi pada saat itu gue belum pernah terpikir untuk ngapain sih main boneka gitu kan, ngapain sih koleksi yang kayak gitu, apalagi gue cowok gitu kan. Nah terus akhirnya di tahun 2015, tepatnya di bulan Februari, itu gue mulai beli boneka pertama gue dari Integrity Toys. Dan ketika gue buka boneka pertama gue itu, dan gue langsung jatuh cinta karena boneka ini beda banget. Dia punya kualitas plastik yang sangat beda, dia punya kualitas make up yang sangat beda, dan dari segi bajunya juga itu high fashion sekali dan sangat kutur atau adibusana. Dan dari situlah gue memutuskan untuk mencari informasi tentang boneka, lalu gue mulai baca blog, terus ketemu dengan para kolektor di Eropa khususnya, dan dari situlah keinginan gue untuk mencoba untuk fotografi boneka muncul, karena beberapa blogger fotografi boneka yang gue ikuti, kok mereka bisa ya foto kayak gini, kenapa gue enggak gitu. Akhirnya gue coba cari tekniknya, dan gue mulai beli beberapa boneka lagi untuk sebagai modal tambahan. Dan dari situ hobi gue ini ternyata nggak bisa gue stop, dan bisa dikatakan I'm a little bit addicted to dolls sampai hari ini. Dan ya begitu, jadi gue sekarang gue sendiri juga nggak tahu berapa jumlah boneka gue, mungkin tapi nggak nyampe angka 100, tapi mendekati angka 100 begitu. Boneka paling murah itu mungkin gue bisa katakan dalam dolar, karena biasanya gue beli boneka itu dari eBay atau dari situs yang lain secara online. Boneka paling murah yang gue punya adalah $5. Dan yang paling mahal yang gue punya itu kurang lebih 700 euro. Itu yang paling mahal. Ini semua boneka yang favorit gue yang ini. Ya, kenapa ini jadi boneka favorit gue? Pertama karena kulit dia hitam. Jadi dalam perbonekaan, menurut pendapat pribadi gue, boneka yang berkulit hitam atau Afro-Amerika atau Negro, dia punya nilai jual yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kita melihat bahwa boneka, misalnya kita bilang Barbie lah, selalu dibuat dengan rambut blonde,
atau kulit putih atau bule, seperti itu ya. Jadi boneka-boneka yang seperti ini dianggap sebagai boneka minor dengan edisi yang sangat terbatas. Dan boneka ini punya nilai jual yang lebih tinggi karena keunikan dari pembuatan warna kulitnya, gitu. Jadi untuk mewarnai ini mungkin butuh proses yang berbeda daripada boneka-boneka blonde yang kita lihat pada umumnya. Jadi ini favorit gue. Dan kenapa juga ini favorit gue? Karena ini salah satu boneka pertama yang gue punya. Gitu. Hobi gue ini lebih berkembang lagi karena gue kenal dengan sahabat gue di Belanda. Jadi mulai dari dia, gue mulai mencoba mengikuti konvensi boneka pertama gue tahun 2016, yaitu di Spanyol. Dan dari konvensi boneka itu namanya Madrid Fashion Dolls Convention. 2016 gue mulai ikut, dan dari situ gue mulai kenal kolektor-kolektor boneka tingkat Eropa yang punya koleksi lebih besar daripada punya gue. Dan dari situ gue belajar banyak hal mengenai fotografi, mengenai jenis boneka, mengenai apa yang harus dikoleksi. Karena gini, ketika lo lihat boneka, lo harus tahu apa yang lo mau, gitu. Jadi ibarat lo fotografer, lo harus pilih model lo yang mana. Lo bisa bekerja sama model yang mana, gitu. Terus lihat lagi dari pilihan baju. Nah, setiap boneka itu datang dengan pilihan baju yang berbeda. Jadi in one package, lo harus tahu apa yang mesti lo beli. Nah, dari konvensi boneka itu, gue melihat bahwa setiap kita datang konvensi, kita tuh diberikan satu boneka. Nah, boneka konvensi itulah yang akan gue jual ke publik lagi via eBay. Jadi itulah yang menjadi keuntungan secara finansial buat gue. Kalau di Rusia, gue melihat keuntungannya karena dari segi lokasi. Ibaratnya gini, kalau gue ada di Indonesia, gue harus ikut konvensi di Eropa. Gue harus terbang ke Madrid. Dari Jakarta ke Madrid, itu ongkosnya bolak-balik udah mungkin kurang lebih dari 10 juta. Kurang lebih ya. Nah, tapi kalau gue di Moskow, ongkos pesawat itu bisa gue tekan biayanya. Kadang gue bisa dapat sekitaran $300, atau kalau beruntung $200, which is itu sangat jarang. Harga regulernya biasanya sekitaran $400-500, dan itu bisa gue tekan. Karena ketika gue datang ke konvensi, sekali lagi, gue mendapatkan boneka konvensi itu yang akan gue jual lagi untuk menutupi biaya pesawat. Oke, keuntungan bersih yang paling besar sih nggak nyampe ribuan ya, baru nyampe €600. Dari modal kurang lebih $70 atau sekitar €60. Jadi 10 kali lipat. Kalau kita bicara Rusia, kesulitannya adalah ya contohnya karena gue ini suka desain, ya, gue ini suka desain baju, dan tapi gue nggak bisa jahit. Itu problem besarnya. Jadi yang ada adalah gue gambar desainnya, gue kirim ke rekan-rekan penjahit boneka di Indonesia, dan mereka bisa buatkan. Jadi dari beberapa desain gue sudah ada yang jadi dalam bentuk baju. Contohnya ini salah satu desain gue yang dibuat oleh satu penjahit boneka di Indonesia, namanya Darwin. Jadi ini one of a kind, dan baju ini juga memenangkan kontes fotografi di Roma pada bulan Desember tahun lalu. Dan ya seneng banget karena memang lo bisa nunjukin karya lo ke dunia, dan gue selalu membawa nama Indonesia untuk diperkenalkan di dunia perbonekaan, khususnya di Eropa Barat. Ya, kalau baju-baju untuk ajang konvensi, gue selalu membawa tema Indonesia, either itu kebaya atau batik. Kenapa? Karena di Eropa sendiri pasarannya itu baju-baju yang diperlombakan itu sangat Eropa. Kayak ini juga sebenarnya Eropa sekali, tapi karena ada unsur bordiran ini yang menyerupai batik, dan buat gue sangat Indonesia. Dan juga gue bisa tunjukin satu karya lagi, seperti ini. Ya, ini dibuat dari satu penjahit boneka juga dari Bandung, namanya Rian, dan dia punya Instagram yang cukup terkenal. Kalau pernah dengar mungkin namanya Barbie Jawa. Nah, Barbie Jawa ini membuat replika dari kebaya-kebaya yang dipakai oleh misalnya Putri Indonesia atau Miss Universe. Nah, gue selalu membawa tema-tema batik ini. Kenapa? Karena selain untuk memperkenalkan nama Indonesia, ternyata
animo dari pengunjung yang melihat karya ini juga sangat besar, dan mereka bertanya, ini unik sekali, ini apa? Ya, dari situ kita bisa terangkan bahwa ini kebaya dan ini motif batik. Dari mana? Indonesia. Dan mulai dari situ nama Indonesia mulai didengar di ajang kompetisi boneka ataupun konvensi boneka tingkat Eropa. Dan untuk tahun depan, sebagaimana tahun ini di bulan Mei, gue punya grup namanya The Indonesian Fashion Dolls, dan gue adalah salah satu founder dari The Indonesian Fashion Doll in Europe, dan sahabat gue Hafiz, jadi kami berdua mendirikan The Indonesian Fashion Dolls in Europe. Dan tahun ini kami ditunjuk sebagai table host untuk di Milan, dan itu merupakan satu kehormatan. Kenapa? Karena ketika lo ditunjuk sebagai table host, itu lo harus mewakili tamu-tamu yang duduk di meja lo. Dan disitulah gue mulai memasukkan unsur Indonesia di meja gue. Salah satunya dengan membawa batik. Begitu. Sarannya adalah ketika lo di Rusia, dunia perbonekaan Rusia itu luas sekali. Tapi perbonekaan di Rusia itu lebih ke arah boneka seni atau art. Sedangkan apa yang gue punya adalah boneka fashion. Ya, jadi itu salah satu line yang sangat berbeda. Jadi fashion punya line-nya sendiri, boneka art punya line-nya sendiri, atau biasa kita sebut ball jointed dolls. Nah, saran gue adalah ketika lo punya passion sesuatu, misalnya mengkoleksi boneka, jangan pernah takut untuk masuk ke satu perkumpulan pencinta boneka yang ada di Rusia. Pergi juga di Rusia itu, di Moskow khususnya, ada 2 kali event pameran boneka yang diadakan setiap tahun. Jadi kita datang aja ke sana, kenalan dengan kolektor. Walaupun memang ada beberapa kendala bahasa, tapi jangan pernah takut untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Itu nggak akan jadi masalah. Ya sarannya tetap menjalankan passionnya lah. Hai semuanya, buat yang nonton YouTube dari Pali Deluso, bener nggak sih? Oke, jangan lupa like dan subscribe, dan juga kalian juga bisa lihat Facebook gue di www.facebook.com/tifd atau di Instagram gue @tifd.id. Jangan lupa juga follow dan like page-nya. Terima kasih. Ya nggak apa-apa kalau video ini mau dikirim kemana aja. Di YouTube gue sudah memberikan izin untuk Paliuleso. Harusnya paling biasa aja ya. Dah.